dibawa Pak pakai mobil box? Itu seperti apa Pak? Apakah box yang penyelidikan itu dari penyelidikan. Nah, tentu kita akan menggarisbawahi dulu bahwa kembali bahwa Kartifer ini adalah untuk keperluan pembelajaran Pak, intinya yang Pak dari pihak Unpri sendiri sudah diperiksa soal penemuan mayat ini. Penyelidikan sedang berjalan, nanti akan disampaikan finalnya seperti apa. Pak, secara SOP di Unpri lantai 9. Pihak kampus Universitas Prima Indonesia Medan buka suara soal temuan 5 mayat di kampus Unpri yang viral di media sosial. Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia menjelaskan, mayat yang ditemukan untuk keperluan penelitian mahasiswa Fakultas Kedokteran. Laboratorium Anatomi FK Unpri terdapat 5 kadaver, 1 perempuan dan 4 laki-laki. Dan kadaver tersebut telah diadakan oleh rektor terdahulu, Profesor Dr. Jakobus Tarigan, DAAI AAK, pada tahun 2005. Kami sangat yakin di setiap fakultas kedokteran di Indonesia memiliki kadaver sebagai media pembelajaran dan peraturan tentang kadaver sebagai media pembelajaran. Ilmu urai atau anatomi telah diatur oleh undang-undang. Ahli forensik dari Universitas Sumatera Utara, Hasan Petrus mengingatkan, mayat yang jadi bahan penelirian atau kadaver harusnya ditempatkan di ruang anatomi. Kalau di rumah sakit, di ruang jenazah, dan tidak boleh diletakkan sembarangan. Kalau dia kadaver, namanya kadaver biasanya kita pakai istilah kadaver kalau dipakai untuk pendidikan anatomi. Ya tentu di ruangan laboratorium anatomi. Di sana ditempatkan. Yang pada proses pendidikan, ketika mahasiswa itu belajar, ya di sanalah jenazah itu ditemukan. Nah itulah yang saya kan tidak lihat seperti apa tempat itu. Nah, kalau dikatakan itu parkir, ya mestinya nggak diparkir lah. Kan saya bilang, yang layaknya itu ya kalau misalnya di rumah sakit ya kamar jenazah seperti ini. Kalau di rumah sakit, di pendidikan ya di ruang anatomi. Kontroversi penemuan 5 mayat di Unpri mencuat setelah sebuah video amatir menunjukkan mayat yang tersimpan dalam bak air di lantai 9 gedung kampus tersebut tersebar di media sosial. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan di lokasi penemuan. Dan saat ini, polisi masih menyelidiki apakah ada kelalaian atau tidak. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi membeberkan alasan penetapan tersangka Muhyani, peternak yang melawan pencuri di Serang. Polisi menyebut tindakan Muhyani bukan bela diri karena punya kesempatan melarikan diri dan meminta tolong. Kami akan hadirkan diskusinya sebentar lagi. Kami turut menyoroti Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang merespons anggapan dia bukan lawan berat Muhaimin Iskandar ataupun Mahfud MD dalam debat Cawapres perdana pekan depan. Kompas Petang kembali sebentar lagi. This is my way. Cobain deh. Bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Luwak White Coffee. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Luwak White Coffee. Now I'm here because of Luwak White Coffee. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin.
Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. This is my way. Cobain deh. Bertemu kembali, Saudara. Kepolisian Resor Serang Kota memberikan tanggapan terkait ditetapkannya Muhyani, seorang penjaga ternak yang ditetapkan sebagai tersangka karena membela diri dari pencuri. Menurut polisi, tindakan penganiayaan yang dilakukan tersangka Muhyani kepada pelaku hingga menyebabkan pelaku meninggal dunia bukan terdesak, sebab Muhyani masih punya daya berpikir untuk mencari pertolongan. Penetapan tersangka Muhyani oleh polisi sudah sesuai prosedur yang berlaku. Tidak hanya Muhyani, namun pelaku pencurian yang telah meninggal juga ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Dilakukan oleh saudara M ini bukan kondisi yang terdesak dan overmark, karena masih ada kesempatan untuk berpikir. Pada saat mendekati suara gubrak dan sebelum mendekat di sasaran, bisa berpikir apakah memberikan peringatan atau mungkin membunyikan alarm atau mungkin meminta pertolongan dan lain-lain. Karena suami saya susah. Tulang punggung keluarga. Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal Muhyani. Peternak kambing yang jadi tersangka karena aksi bela dirinya menewaskan maling ternak yang menyerangnya. Mahfud bilang, dalam kasus orang yang melakukan tindak pidana karena membela diri dalam keadaan terpaksa tidak bisa dipidana. Orang membunuh orang yang mencuri ternaknya ya mesti dibebaskan. Tetapi tinggal nanti pembuktiannya apa betul dia ini terpaksa. Tapi kalau orang membela diri seperti itu, melindungi hartanya,
melindungi jiwanya, itu tidak boleh dihukum. Tapi nanti kita lihat ya, kita lihat seperti apa sebenarnya kasus itu terjadi. Mulyani sempat ditahan sejak 7 Desember lalu. Namun kemarin Kejaksaan Negeri Serang menangguhkan penahanan Mulyani. Walau demikian, kasus hukum yang dituduhkan Mulyani tetap berjalan. Paling tidak si tersangka dalam hal ini harus bisa hadir ketika persidangan akan berjalan, sehingga dia harus memenuhi kewajibannya sebagai tersangka atau terdakwa nanti di persidangan. Kasus seseorang yang bela diri tapi justru ditetapkan jadi tersangka bukan kali pertama terjadi. Di tahun 2018, seorang pemuda di Kota Bekasi ditetapkan sebagai tersangka usai pembelaannya menewaskan sang begal. Kasus ini berakhir setelah mendapat atensi dari istana. Tim Liputan, Kompas TV. Muhyani, seorang penjaga ternak ditetapkan sebagai tersangka karena membela diri dari pencuri yang menyasar ternaknya. Kasus ini mendapat atensi Menko Polhukam Mahfud MD yang bilang seorang yang membela diri tidak bisa dipidana. Kontroversi soal kasus ini akan kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung 2 narasumber saat ini, Kapolresta Serangkota, Kombes Sofwan Hermanto, dan pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Bapak-bapak sekalian, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Mas Tifal. Terima kasih semuanya sudah mau bergabung bersama kami. Pak Kapolres, saya ke Anda dulu. Disebutkan bahwa alasannya kenapa kemudian jadi tersangka karena ada waktu untuk dirinya membela diri dan memiliki daya pikiran cukup untuk kemudian melarikan diri atau keluar dari area tindak pidana itu. Logikanya gimana ya Pak ya? Mas Tifal, sebelum kami menjawab, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat yang telah turut memberikan perhatian kepada kasus ini. Semoga Polresta Serangkota dan jajaran dapat menangani perkara dengan lebih berhati-hati dan lebih secara profesional. Izin Mas Tifal, bila diperkenankan saya izin menyampaikan duduk perkara yang semestinya, karena kami pun juga mempunyai empati terhadap saudara M supaya mendapatkan status hukum yang jelas. Pada tanggal 24 Februari 2023, bermula kami menerima 2 laporan polisi. 1 laporan polisi tentang ditemukannya mayat, dan yang kedua laporan polisi tentang percobaan pencurian kambing. Dari 2 laporan polisi tersebut, selanjutnya kami melakukan langkah-langkah penyelidikan. Dari hasil penyelidikan dari kedua laporan polisi ditemukan adanya peristiwa pidana. Yang pertama, peristiwa pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Itu laporan yang pertama kali terima. Kemudian disusul laporan polisi tentang percobaan pencurian yang dilaporkan oleh korban bernama Muhyani. Dari hasil penyelidikan, kedua laporan polisi ini saling terkait. Karena ada sebab musabab, tidak mungkin saudara Muhyani melakukan penganiayaan jika tidak ada sebabnya. Maka dari peristiwa tersebut, kami mendahulukan proses penanganan perkaranya terhadap LP percobaan pencurian. Pada tanggal 8 Juni 2023, kami telah menetapkan proses penyidikan laporan percobaan pencurian tersebut dengan memeriksa saksi sebanyak 8 dan pelapor atas nama Mahyuni. Dan telah kami tetapkan tersangka atas nama P. Sedangkan tersangka atas nama W tidak bisa kami tetapkan karena sudah meninggal dunia. Namun dalam BAP dijelaskan secara terang oleh saudara P melakukan percobaan pencurian tersebut bersama-sama saudara W. Dan pada tanggal 31 Agustus 2023 telah divonis oleh hakim putusan dengan 1 tahun penjara. Mohon izin Pak, saya harus potong di situ Pak, mohon maaf di situ. Untuk Muhyani ini Pak, berarti
tersangka penganiayaan itu, dan apa yang mendasari sebetulnya membuat ini jadi kuat, Pak, buktinya? Terima kasih, Mas. Pasal yang disangkakan kepada saudara M adalah 351, yang mana saudara M ini sekitar jam 3:25 mendengar ada galon yang jatuh yang mana memang sudah dipasang. Saat itu posisi saudara M duduk di pojok untuk bersiaga, mana tahu ada pencuri yang masuk. Saat ada galon jatuh, kemudian saudara M berdiri dan mengambil gunting yang ada di dekatnya, menghampiri, mendekati, dan menusukkan gunting di bagian dada kepada pencuri yang sudah memegang kambing. Atas dasar itu, kemudian kami melakukan pemeriksaan. Oke, tapi kan itu upaya untuk melindungi diri, Pak, dari tindak kejahatan. Kami melakukan pemeriksaan terhadap saudara M, apakah ada bentuk-bentuk penyerangan terhadap saudara, dan saudara M menerangkan dalam BAP-nya bahwa saudara W telah memegang golok. Kemudian saat itu kami mencari saksi yang lain untuk menguatkan saudara M. Namun saksi yang ada di lokasi hanya saudara P atau teman W. Saudara P saat kami pertanyakan seperti itu menjawab karena kondisi sangat gelap sehingga tidak melihat jika saudara W memegang golok. Baik, dari perspektif ini Pak Jamin, yang Anda cermati itu gimana? Masuk akal tidak untuk penetapan M ini sebagai tersangka? Ya, jadi ini adalah orang yang membela diri dalam konteks KUH pidana itu namanya notwir ya. Jadi ada dua persyaratan orang dapat membela diri. Pertama, azasnya adalah memiliki proporsionalitas, ya, artinya harus seimbang. Nah, kalau kita lihat dari kasus ini memang tidak seimbang ya, antara satu pegang golok, satu pegang gunting. Jadi sebenarnya dia mempunyai kemampuan untuk mengatakan bela terpaksa. Yang kedua, azas yang disebut sebagai subsidiaritas. Jadi kan proporsional. Subsidiaritas itu satu adalah dua orang, satu lagi adalah satu orang. Jadi dia tentu tidak mungkin bisa melawan dua orang dengan satu memakai golok yang mempunyai keinginan mencuri. Yang ketiga yang perlu kita lihat adalah dia sedang menjalankan tugasnya untuk menjaga milik orang lain yang menjadi tanggung jawab dia. Nah, jadi dalam perspektif ini, kalau dilihat dari asas proporsional dan subsidiaritas, harusnya ahli menerangkan ini memahami ini sudah memang memenuhi, artinya tidak ada alasan untuk mengatakan ini tidak bela paksa, ya, atau nutwer. Ini adalah bela paksa. Nah, apalagi kalau di situ tidak ada orang lain. Nah, tadi ditanya minta pertolongan dan melarikan diri, tetapi ada dua orang dan pada saat itu jam 3.25 yang disebutkan itu mestinya orang sudah tidak ada, orang sudah tidur. Jadi tidak ada kesempatan lagi untuk meminta bantuan dari orang lain. Sehingga dari syarat-syarat itu tadi sudah tidak bisa lagi sebetulnya, gugur sebetulnya untuk penetapan status tersangka ini ya? Jadi harusnya waktu tadi kan alasan ahli yang menerangkan memenuhi unsur itu harusnya tidak seperti itu perspektifnya ya. Jadi ada alasan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, matinya orang itu apa benar karena ditusuk atau karena kalau dia dalam konteks pidana akibat dari suatu perbuatan itu terjadi, contohnya karena ditusuk oleh gunting lalu dia ke rumah sakit pada saat itu. Tapi kalau dia tidak ke rumah sakit, beberapa kemudian mengakibatkan dia luka dan lebih besar lagi, harusnya itu matinya bukan karena kematian itu. Dan itu harus di forensik. Jadi harus ada pemeriksaan terkait dengan matinya orang tersebut gitu. Kapan? Jam berapa? Waktunya berapa? Saya itu yang kedua. Yang ketiga, orang ini kan orang yang tidak mampu. Harusnya didampingi oleh penasihat hukum. Tindak pidana di atas 5 tahun, ya pasal 56 yang tidak mampu harus didampingin
ini ada ketidakseimbangan yang saya lihat, kedudukan pembelaan orang miskin ini yang tidak mampu ini kepada orang yang tadi korban itu ya, tanpa memohon maaf kepada korban ya, karena dia sudah meninggal, menghargai dia juga ya tentunya. Tapi ini kan masalah penegakan hukum yang harus dilihat. Oke, Pak Kapolres, saya tahan di situ, Pak Jamin, mohon maaf. Saya tahan di situ. Dari beberapa perspektif yang disampaikan Pak Jamin tadi, Pak Kapolres gimana meresponnya? Perlu kami sampaikan bahwa kami dalam proses penyidikan mengumpulkan 4 alat bukti. Di antara yang pertama 11 saksi, kemudian petunjuk, yaitu ada kesesuaian antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain, sekaligus disinkronkan dengan barang bukti yang ada. Kemudian alat bukti yang ketiga adalah hasil otopsi dan visum et repertum, dan yang terakhir keterangan ahli. Itu dari hasil penyidikan kami. Kemudian perbedaan antara perkara percobaan pencurian dengan perkara ini, kami masih melihat dari sisi humanity atau kemanusiaan. Untuk perkara percobaan pencurian, Saudara P kami lakukan penahanan sejak ditetapkan tersangka hingga pelimpahan ke kejaksaan, termasuk menjalani proses sidang. Sedangkan terhadap kasus penganiayaan mengakibatkan hilangnya nyawa orang ini, dari awal kami tidak melakukan penahanan. Dan kami mencoba untuk mencarikan solusi dengan restoratif justice. Namun berdasarkan Perpol bahwa ada beberapa kasus yang tidak bisa dilakukan restoratif justice, diantaranya tindak pidana terhadap nyawa seseorang hingga meninggal dunia. Untuk barang bukti yang akhirnya menetapkan atau membuat polisi yakin bisa ditetapkan status tersangka terhadap M ini apa, Pak? Yang pertama, gunting. Barang buktinya adalah gunting. Kemudian tali dan galon yang digunakan sebagai tanda jika ada orang masuk. Kemudian dari hasil otopsi termasuk hasil visum et repertum. Itu alat buktinya. Pak Jamin, dengan perspektif tadi mungkin juga Anda bisa menambahkan, tadi yang sempat terpotong, Pak Mahfud juga sudah menyampaikan bahwa seharusnya dia tidak dijadikan sebagai tersangka, tapi kasus hukum masih tetap berjalan, jadi jalan tengahnya bagaimana? Ya, jadi begini, kalau kita perspektif keterangan saksi tadi kan Pak Kapolres mengatakan cuma ada satu saksi, dan saksinya itu temannya daripada orang yang melakukan pencurian itu. Jadi itu saksi cuma yang saksi yang melihat langsung, yang mengalami cuma satu, tapi yang lainnya mungkin saksi de audito ya, saksi yang mendengar dari cerita orang lain dan segala macam. Nah, bagaimana kasus ini bisa diselesaikan? Saya kira jaksa mempunyai kewenangan ya untuk mengajukan, contohnya ya, saya mohon maaf tanpa melampaui jaksa, untuk menuntut bebas. Enggak apa-apa, dimasuk masuk ke dalam pengadilan, tetapi tuntutannya tuntutan bebas. Karena apa? Karena itu pembelaan terpaksa. Jadi itulah yang bisa nanti bisa menjadikan dasar. Karena kan dia nggak ditahan, tinggal dituntut bebas saja, nggak masalah kok. Kalau jaksa bisa menuntut bebas, karena restoratif justice memang nggak bisa terkait dengan tindak pidana penghilangan nyawa ini. Begitu. Apalagi sudah ada beban untuk mengikuti sidang, sehingga PR-nya sekarang bola panasnya sudah ada di tangan pihak kejaksaan. Karena durasi kami harus tutup dulu diskusinya saat ini. Pak Jamin, terima kasih. Pak Kapolres juga terima kasih sudah mau berbagi perspektif bersama kami. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf untuk semuanya apabila proses penegakan hukum kami belum dapat membuat. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian. Selamat sore. Informasi berikutnya, sesaat lagi Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merespons anggapan dia bukan lawan berat Muhaimin Iskandar ataupun Mahfud MD dalam debat Cawapres perdana pekan depan. Kami hadirkan perbincangannya selepas jeda berikut ini. This is my way. Cobain deh. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Luwak White Coffee.
Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Gentle tuh terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle Gen. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Betul, saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. This is my way. Cobain deh. Saudara, Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka merespons santai anggapan dia bukan lawan berat Muhaimin Iskandar maupun Mahfud MD. Menanggapi pernyataan dua kubu Cawapres lain yang terkesan meremehkannya sebagai peserta debat Cawapres 22 Desember mendatang, Gibran menjawab enteng. Kata Gibran, tak apa-apa. Gibran mengaku di debat Cawapres perdana nanti tidak ada Cawapres yang menjadi lawan berat baginya. Cawapresnya yang ditakutin siapa mas? Ada nggak sih mas? Kan diremehkan di antara dua cawapres lain gitu mas. Ada statement. Oke. Tim Pemenangan Nasional Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyebut lawan berat Caimin di debat Cawapres 22 Desember nanti hanya Mahfud MD. Juru bicara Timnas Amin, Angga Putra Fidrian yakin jagoannya akan tampil baik di debat Cawapres karena Caimin punya rekam jejak jelas sebagai aktivis, eksekutif maupun legislatif. Karena beliau juga punya rekam jejak yang panjang ya. Dalam konteks aktivisme dari mahasiswa, debat-debat di DPR, di MPR,
beliau punya kapasitas itu, mungkin tinggal dicari yang jadi ciri khasnya Caimin tuh gimana gitu. Tapi saya sih percaya bahwa lawan berat Caimin cuma Mahfud MD kira-kira besok. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD merespons Timnas Amin yang menganggap ia satu-satunya lawan berat Caimin di debat Cawapres. Mahfud mengiyakan tapi juga bilang Gibran juga sama berat. Lawan paling berat saya ya Caimin. Sama itu ya, Mas Gibran, Caimin sama berat lah. Ini kan sama-sama spontan. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Ahmad Muzani menyebut ada stigma terhadap Gibran sehingga seolah diremehkan di debat Cawapres nanti. Muzani justru yakin akan ada kejutan dari Gibran di debat nanti. Sejak awal orang-orang masyarakat umum terstigma terhadap Mas Gibran karena ada stigma seolah-olah kemampuan itu Mas Gibran di bawah standar. Tapi saya sudah lihat pada saat debat calon wali kota dan saya sudah lihat bagaimana Mas Gibran menjelaskan banyak hal dengan di beberapa tempat. Mas Gibran cukup menguasai banyak masalah dan Mas Gibran cukup menguasai banyak problem yang dihadapi oleh masyarakat. Saya memperkirakan nanti tanggal 22 Desember debat wakil presiden akan penuh kejutan. Debat Cawapres 22 Desember mendatang bertema ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, tata kelola APBN dan APBD, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Sebelumnya, KPU menyatakan mengevaluasi debat Capres perdana, namun tidak akan mengubah format debat. Tim Liputan, Kompas TV. Timnas Amin menyebut hanya Mahfud MD yang jadi lawan berat jagoannya Muhaimin Iskandar di debat Cawapres perdana pekan depan. Mengapa Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terkesan diremehkan? Dan sebaliknya, apakah akan muncul kejutan dari Gibran seperti klaim TKN Prabowo Gibran? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini 3 narasumber lewat sambungan dalam jaringan, juru bicara Timnas Amin Muhammad Iqbal, kemudian juru bicara TKN Prabowo Gibran Bobi Aditya Rizaldi, dan peneliti senior politik BRIN Firman Nur. Bapak-bapak sekalian, selamat sore, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih semuanya sudah hadir bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iqbal, dari pihak 03 bilang semua lawan sama beratnya. Tapi dari Timnas Amin bilang hanya Mahfud MD yang jadi lawan terberat. Gibrannya dikemanain? Ya karena memang dalam beberapa undangan-undangan debat di kampus, di berbagai forum, itu terkesan Mas Gibran ini menghindar. Ya, karena sehingga memang jadi perbincangan di masyarakat terkesan bahwa dia takut atau tidak berani. Yang kedua tadi karena masalah asam sulfat dan asam folat itu. Jadi itu menjadi juga salah satu perbincangan ya yang dianggap dia belum memiliki wawasan yang luas. Jadi ini semua itu tak ada asap kalau tak ada api gitu. Kalau dia hadir setiap debat, setiap forum-forum undangan, tentu saja orang akan menganggap bahwa dia pede, dia bisa. Tapi karena dalam 2 kasus tadi, saya kira menjadi salah satu perhatian masyarakat bahwa stigma dan persepsi itu dibuat sendiri oleh Mas Gibran sendiri, bukan oleh kami. Oke, bukan underestimate kan, begitu maksudnya? Umur, terutama umur karir, umur berpolitik, ya, begitu? Itu juga menjadi salah satu perhatian masyarakat ya. Karena jadi kalau kita itu bicara berdasarkan pembicaraan di big data gitu, persepsi masyarakat. Jadi persepsi itu kan dibuat bukan karena adanya situasi yang mendesak, tapi bisa jadi persepsi itu sendiri timbul karena perilaku calon itu sendiri. Oke. Jadi saya melihat bahwa persepsi itu adalah persepsi masyarakat, netizen dan lain-lain. Gara-gara nggak sering muncul di debat publik atau diskusi publik nih, Mas Bobi dianggap nomor 02 ini bukan lawan berat nih. Siapa? Si Gibran ini di mata Timnas Amin. Gimana tuh Mas Bobi? Itu saya rasa hanya perasaan saja. Kenapa? Kalau misalkan tidak ada efeknya, tidak mungkin setelah diumumkannya Mas Gibran menjadi cawapres, surveinya menjadi sangat tinggi. Ini kan hanya karena secara teknis memang kemunculan sebagai cawapres itu tidak seperti sebelum-sebelumnya yang ada waktu beberapa lama bisa mendemonstrasikan kemahirannya berorasi ataupun berdebat. Dan ini satu-satunya yang pernah berdebat di dalam konteks pilkada
Pilwakot, yaitu Mas Gibran di tahun 2020 itu kan sudah diakui memang gayanya dia itu tidak ofensif, dia santun. Dan ini saya rasa kemunculan nanti, apalagi di dalam tema, yang temanya itu dia itu bukan tema belajar atau diinfokan orang lain. Itu adalah tema yang dia sendiri sudah melaksanakannya dan melakukannya sebelum kehidupan berpolitiknya. Sehingga Jadi topik ini kami menguntungkan sangat menurut percaya diri. pihak TKN ya untuk Sangat Mas Gibran. menguntungkan. Karena satu, dari masalah konsistensi, dia hadir mewakili zamannya, mewakili genre dari usianya. Dan juga apa yang di digital itu, dia itu bukan hanya terima informasi, tapi dia pernah melakukannya. Itu yang paling utama. Dan yang saya rasa yang lebih menonjol dibanding yang lain, di dalam kontestasi debat nanti, selain substansinya itu sudah dikuasai, kita melihat konsistensinya dia di masyarakat, bahwa misi dan visi cawapresnya itu pasti harus terkoordinir dengan partai pendukungnya dan juga capresnya. Berbeda dengan cawapres yang lain, yang di tahun 2020 tidak setuju gubernur ditunjuk harus karena dianggap itu hanya bagian administratif, tapi sekarang tahu-tahu urusan DKI dia tidak setuju. Nah, gitulah kira-kira. Mas Firman, nanti di debat cawapres ini yang bakal jadi pertimbangan buat para pemilih, terutama mereka yang undecided voters nih, apakah kemudian dari segi program kerja yang ditawarkan dalam debat, ataupun juga drama yang berlaku sepanjang ini, atau gimmicknya, atau ada hal yang lain menurut Anda? Iya, kita harus pahami bahwa ini adalah ajang untuk memberikan peluang keterbukaan pada publik untuk mendapatkan gambaran dan menilai kelayakan seorang RI2 ya, karena dia akan memimpin bangsa kita ini dan mengurusi tugas-tugas yang maha besar dan maha luas, dan sewaktu-waktu akan menggantikan presiden. Jadi ini memang merupakan ajang publik untuk menilai, dan bukan ajang elit politik dalam menilai siapa yang paling layak di dalam mengemban tugas sebagai cawapres. Dan saya kira publik sangat ingin melihat ya bagaimana konsep-konsep itu bisa diabstraksikan dalam waktu yang singkat dengan baik, sehingga publik mendapatkan kejelasan atas pertanyaan atau sanggahan yang diberikan, dan juga bisa mendapatkan itu dengan waktu yang sangat singkat sampai level yang mereka bisa pahami secara lebih detail. Jadi tingkat abstraksi ini sangat penting, dan itu akan terkait dengan masalah dengan penguasaan konsep terhadap apa yang nantinya ditanyakan. Sehingga debat cawapres ini nggak bisa dianggap enteng ya Mas Firman? Bicara track record sebetulnya di situ, dan juga level abstraksi. Selain tentu saja persoalan-persoalan lain yang lebih menarik, bagaimana juga sikap seorang yang akan menjadi pemimpin kita, jadi proper manner, sikap yang layak bagi seorang pemimpin juga akan menjadi perhatian publik nanti. Sehingga nggak bisa dianggap enteng juga debat cawapres ini di mata publik, begitu? Ya, dari temanya saja saya kira ini tema yang sangat luas dan sangat menarik, dan saya kira penting, tapi juga bukan tema-tema yang mudah, apalagi nanti panelis juga mungkin akan menanyakan hal-hal yang lebih detail, selain juga hal-hal yang bersifat konseptual, dan itu berarti kan harus dijawab secara baik ya, secara komprehensif, dan juga bisa meyakinkan orang itu persoalannya. Oke, tema debat nanti untuk cawapres adalah hubungan ekonomi, dan kata Mas Bobi ini menguntungkan Mas Gibran. Timnas Amin gimana tuh? Ya, saya kira baru merintis beberapa usaha, berbeda juga dengan seorang PhD di bidang ekonomi ya. Karena Mas Anies ini kan konsultan di banyak tempat ya, dan dia juga seorang akademisi yang mengerti betul baik itu ekonomi mikro, ekonomi makro. Karena memang situasi global ke depan, tantangan kita adalah memang di bidang ekonomi. Jadi yang kita perlukan adalah orang yang paham tentang ekonomi global, orang yang paham tentang ekonomi, situasi-situasi ekonomi saat ini. Dan kami melihat bahwa tema ini adalah tema bagaimana bukan hanya gagasan, tetapi Mas Anies akan bercerita tentang, Pak Caimin juga akan bercerita tentang apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman PKB, kepala-kepala daerahnya. Dan ini tentu saja juga berbeda levelnya dengan apa yang kita lihat pada calon presiden. Karena memang apalagi ekonomi santri dan lain-lain itu saya kira Caimin paling menguasai.
masalah umur karir ini kan masih juga akan jadi perbandingan juga buat beberapa pihak begitu, Mas Bobi. Terutama lawan-lawannya Mas Gibran nanti kan bakal berat juga tuh menghadapi Mahfud MD, menghadapi Muhaimin Iskandar dengan rekam jejak politiknya. Untuk bisa mematangkan secara psikologis begitu, apakah akan ada hal-hal khusus, treatment khusus yang mungkin disampaikan nanti saat debat, terutama katanya bakal ada kejutan dari Mas Gibran untuk minggu depan. Jawabnya nanti ya Mas Bobi. Kita akan jeda sebentar. Kami segera kembali. This is my way. Cobain deh. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Budi Raharjo membuka mata dan menyerap inspirasi dari Pak Sahdi, salah satu agen briling Mitra Umi binaan BRI, sekaligus penggerak ekonomi Desa Kembang Kuning Sumbawa yang berhasil membantu membuka akses keuangan bagi masyarakat sehingga mudah dijangkau. Petualangan Brilian The Series Season 3, Agen Briling Mitra Umi, Pahlawan Literasi Finansial, Sabtu 16 Desember pukul 6 petang di Kompas TV, dipersembahkan oleh. Di tengah dugaan intimidasi Ketua BEM UI, dugaan keterlibatan aparat hingga isu intervensi pertunjukan seni Butet Kartarejasa, 3 capres beda pendapat saat debat soal demokrasi dan kebebasan berekspresi. Benarkah diperlukan perubahan bahkan jaminan untuk kebebasan berpendapat? Atau memang demokrasi saat ini sedang terdegradasi? Simak pembahasannya dalam 2 arah, Jumat 15 Desember, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Bisa diartikan sebagai apa sih pusat data nasional ini? Memastikan keputusan pemerintah itu menggunakan data yang koheren, solid, dan tunggal. Jangan sampai kita misalnya data kemiskinan antar satu kementerian dengan kementerian lain berbeda ternyata. Tidak gitu sinkron ya? Tidak sinkron gitu ya. Ngopi Ngobrol Pintar, Sabtu 16 Desember pukul 8 malam di Kompas TV, dipersembahkan oleh
bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Luwak White Coffee. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Luwak White Coffee. Now I'm here because of Luwak White Coffee. This is my way. Cobain deh. Luwak White Coffee. Melanjutkan dialog kembali nih, Mas Bobi. Terakhir, Pak Muzani bilang bahwa akan ada kejutan yang bakal dibawakan oleh Gibran dalam debat Cawapres minggu depan. Kejutan apa tuh? Audionya masih di mute nih, Mas Bobi, silakan. Mas Bobi, masih belum dibuka itu audionya nih, Mas Bobi. Siap. Nah, oke, silakan. Jadi begini, memang kemunculan Mas Gibran ini kan masih jarang dan masih banyak ditunggu oleh masyarakat. Pertama yang menurut saya akan menjadi suatu kejutan adalah dari masalah soal atribut. Nah, secara atribut ini pasti akan menjadi advantage atau keunggulan dari Mas Gibran karena beliau mewakili zamannya. Dia mewakili representasi dari 60% hampir pemilih di tahun 2024. Dan dengan topik digitalnya itu, dia adalah pelakunya. Oleh karenanya, dari sisi atribut, kalau bahasa kampanye itu, masyarakat kan pasti akan lebih percaya who's the speaker. Karena sudah masuk di situ, dan juga dia adalah pelakunya. Nah, lantas berikutnya adalah soal delivery. Delivery kan kalau kita lihat dari posturnya, kedua kandidat pesaing Mas Gibran ini, itu memang literasinya, karena akademisi, karena doktor, tetapi mewakili anak muda, delivery message dan delivery speech-nya dari Mas Gibran itu sudah diakui. Dari tahun 2020, dari kandidat lawannya beliau, bahwa delivery Mas Gibran itu adalah mampu secara singkat untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dan gagasan. Inilah yang saya rasa menjadi keunggulan, di mana nanti akan ada delivery message mengenai programatik, tapi akan disampaikan dengan bahasa yang akan pasti dimengerti oleh sebagian besar calon pemilih. Sehingga nantinya kalau kemudian di debat yang akan berlangsung minggu depan, lawannya dua loh, Pak. Pak Mahfud MD, kemudian Muhaimin Iskandar dengan rekam jejaknya yang cukup panjang di dunia politik. Nggak akan takut begitu menghadapinya? Tidak, justru itulah kejutannya. Karena sudah panjang kan orang udah tahu lah, ngomongnya gitu-gitu aja. Mau ngomongnya tentang yang soal yang baru juga, dia belum pernah di situ, umurnya aja udah jauh. Nah, itulah namanya atribut, dan sekali lagi, gaya pembicaraannya, delivering speech-nya inilah yang berbeda dengan yang lainnya yang cenderung sangat lama. Tetap pede nih dari pihak paslon nomor 2, Mas Iqbal. Nggak ketar-ketir, karena katanya mau ada kejutan tuh. Ya, saya kira kalau Caimin ini kan nggak diragukan lagi ya. Semua jabatan dari parlemen sampai jadi pimpinan DPR, pimpinan PRD sudah merasakan. Bahkan pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja. Ini tentu saja makanan santapan hariannya Caimin ya. Karena memang isu-isu kesejahteraan ini nggak lepas dari isu-isu lapangan kerja. Dan ini tentu saja juga menjadi tantangan bagi Mas Gibran. Beban beratnya adalah bagaimana ketika pemerintahan saat ini juga belum bisa mensejahterakan rakyat, belum bisa menciptakan lapangan kerja, belum bisa menciptakan ekonomi yang katanya akan meroket. Yang ini tentu saja menjadi beban karena janji yang sudah dilaksanakan ya, lalu ingin menjanjikan lagi gitu loh. Yang lama aja belum terlaksana. Jadi beban-beban pemerintahan Jokowi itu ada pada Mas Gibran, dan tentu saja nggak mudah untuk meyakinkan masyarakat, karena kata orang lah yang kemarin ekonomi meroket nggak terbukti, kok sekarang akan ada ekonomi lagi. Maka sebenarnya kalau kita lihat dari debat-debat awal, sebenarnya yang diajukan oleh para paslon adalah perubahan sebenarnya, tapi mereka gengsi bilangnya perbaikan ya. Tapi perubahan, contoh misalnya Pak Ganjar bilang hukum kita tuh nilainya 5. Ya, kalau mau
8 ya harus perubahan, bukan perbaikan gitu loh. Kalau perbaikan tuh paling jadi 6. Tapi semuanya kami kira menyadari bahwa pentingnya isu-isu perubahan bagi masyarakat saat ini. Mas Firman, ada Jokowi efek juga nggak sih yang bakal berpengaruh nanti dalam debat? Karena kan kita paham juga di belakang Gibran ada bayang-bayang Jokowi dengan tingkat approval tinggi juga begitu. Ya, saya kira kalau Jokowi efek tidak bisa dipungkiri itu ada. Tapi saya ingin menanggapi begini. Kalau kejutan itu sifatnya hanya gimmick saja, ini sayang sekali momen ini. Ini momen pendidikan politik bagi masyarakat. Ini momen debat. Apa yang diperdebatkan ide, gagasan tentang Indonesia saat ini dan ke depan. Ini bukan momen karnaval, saya kira ya. Kalau dengan tampilan, dengan delivery, saya kira itu satu hal yang buang-buang waktu kalau sampai itu yang ternyata menjadi fokus kejutannya gitu. Padahal bagi saya, saat ini adalah momen-momen di mana Gibran harus banyak belajar mengenai tema-tema politik nanti. Dia harus mengantisipasi setidaknya 4 hal. Pertama adalah terkait dengan substansi temanya itu sendiri, ya, mulai dari ekonomi kerakyatan sampai infrastruktur, APBD, APBN, dan seterusnya. Kemudian dia harus paham juga beberapa detail-detail dari persoalan-persoalan itu. Dan yang ketiga, pasti akan ditanyakan apa yang akan dia lakukan dan apa yang telah dia lakukan. Dan ini akan berbaur antara pertanyaan dari panelis dan juga cawapres yang lain. Tentu saja akan memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan performa mereka dan juga menjatuhkan performa saingan, yaitu suatu hal yang wajar dalam debat ini. Dan sehingga serangan terhadap Gibran itu juga harus diantisipasi. Serangan seperti kinerjanya, kebijakannya, kemudian belum lagi terkait dengan masalah lain seperti nepotisme, pernyataan-pernyataan yang salah selama ini, ya, seperti asam sulfat itu saya kira akan berbaur di situ, dan hal-hal seperti itulah yang harusnya diantisipasi. Jadi jangan buang momen pendidikan politik bagi rakyat untuk sekedarnya, apalagi ditunjukkan hal yang bersifat ecek-ecek begitu ya, kayak ajang ini karnaval begitu, sangat disayangkan. Ini adalah ajang untuk mendidik rakyat bahwa siapapun yang ingin menjadi pemimpin, Anda harus siap dari visi, misi, komitmen, dan juga kepribadian Anda. Semua itu yang akan dinilai oleh publik. Dan jangan anggap remeh kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya kira itu. Mas Bobi, menanggapi dari pernyataan Mas Firman tadi gimana tuh? Dibilang dipandang gimmick saja begitu, yang dikecondongkan menjelang debat nanti? Nah, itu tadi mungkin nggak dengar kali sebelumnya. Karena kan saya bilang kan ada atribut dan programatik. Programatik itu adalah suatu hal substansi yang itu akan diperdebatkan dan sangat subjektif. Nah, oleh karenanya atribut itu adalah di dalam suatu sesi debat yang sangat pendek dilakukan disaksikan oleh banyak pemirsa. Disitulah saya rasa dengan cara memajukan gagasan dengan waktu yang singkat, dengan programatik yang mungkin saya rasa itu yang akan diperdebatkan, itu suatu hal yang saya rasa sudah sangat dipersiapkan oleh Mas Gibran. Jadi tadi mungkin Mas Firman nggak dengar sebelumnya. Jadi bukannya kosmetik, mohon maaf, tapi secara substantif itu sudah ada dan dia sudah mewakili di situ sebagai representasi pemilih yang terbesar di tahun 2024. Secara substantif. Mas Iqbal, untuk minggu depan ini apakah dari Timnas sudah menemukan titik-titik kelemahan dari Gibran untuk kemudian dimanfaatkan oleh Gus Imin nanti dalam debat pekan depan? Ya, saya kira kita lihat saja nanti, kan kalau dari sekarang bocoran ntar nggak seru lagi ya. Tetapi yang jelas memang topik ekonomi, kesejahteraan, pengangguran, ya, ini adalah topik-topik yang dihadapi masyarakat saat ini. Kan survei kepuasan Pak Jokowi itu sangat lemah di isu masalah lapangan kerja, ya, termasuk juga bahan pokok yang mahal saat ini. Harga cabai sekarang emak-emak di pasar, di lapangan tuh ngeluh di dapil saya di Jakarta Selatan, di pusat itu, bahwa harga cabai mahal Pak katanya, sembako mahal ya. Yang ini tentu saja saya kira harus jelas apa delivery yang disampaikan ke masyarakat. Bagi kami ini adalah momen untuk bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja dan kita perlu perubahan. Biar fair nih, Mas Bobi, apakah juga menemukan titik-titik kelemahan dari Gus Imin begitu yang akan coba ditonjolkan nanti dalam debat? Pastilah, karena kan Cak Imin kan belum pernah jadi kepala daerah. Nah, inilah yang salah satu advantage dari Mas Gibran, kepala daerah, sehingga semua masalah masyarakat itu bisa dilihat dari multi perspektif. Kan kalau Pak Caimin kan hanya menteri saja, menteri kan hanya satu sektoral saja, tetapi kepala daerah adalah suatu kepemimpinan daerah
secara regional yang sekarang naik dalam kontestasi nasional. Sedikit boleh ya? Oke, singkat saja. Mudah-mudahan nanti masalah atribut itu tidak menjadi suatu hal yang betul-betul dikedepankan ya, apalagi ingin mengesankan milenial dan lain-lain, yang nampaknya ini selalu jadi fokus jawaban bagi kelompok 02 begitu. Tapi betul-betul substansi yang memang kita kejar pada hari ini, dan jangan lagi buang-buang waktu karena 02 ini setidaknya dari debat pertama banyak sekali menyisakan waktu yang cukup masih banyak sebetulnya. Khawatirnya itu mungkin karena kekurangan konsep yang ada di benak capres atau cawapresnya. Pembuktiannya ada pada tanggal 22 Desember 2023. Mas Iqbal terima kasih, Mas Bobi terima kasih, Mas Firman juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum. Laporan berikutnya akan hadir selepas jeda dan Audrey Chandra akan melanjutkan program ini di paruh kedua. Audrey. Terima kasih Tifal. Saudara Presiden Joko Widodo merespon pernyataan calon Presiden Anies Baswedan yang menyebut indeks demokrasi menurun dengan memberi contoh reaksinya yang biasa-biasa saja saat ada yang merendahkannya. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Gentle terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Bisa diartikan sebagai apa sih pusat data nasional ini? Memastikan keputusan pemerintah itu menggunakan data yang koheren, solid, dan tunggal. Jangan sampai kita misalnya data kemiskinan antar satu kementerian dengan kementerian lain berbeda ternyata. Tidak gitu sinkron kan. ya? Tidak sinkron gitu ya. Ngopi Ngobrol Pintar, Sabtu 16 Desember pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Inilah Golkar, 59 tahun berjalan bersama bangsa Indonesia. Inilah Golkar, bersatu membangun, menghubungkan hati dan tangan, membawa kemajuan. Inilah Golkar, melahirkan banyak tokoh muda berprestasi, memandang masa depan dengan inovasi. Bersama Golkar, mari lanjutkan kemajuan. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan.
Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Saudara, Presiden Joko Widodo merespons pernyataan calon Presiden Anies Baswedan terkait indeks demokrasi yang disebutnya menurun. Presiden Jokowi mengatakan soal catatan terkait indeks demokrasi yang menurun, hal tersebut akan jadi evaluasi. Jokowi menjelaskan pemerintahannya tak pernah memberlakukan pembatasan kepada masyarakat untuk bicara. Jokowi memberi contoh soal sikapnya yang biasa saja dalam menanggapi ujaran yang dinilainya merendahkan Presiden. Itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki Presiden, ada yang caci maki Presiden, ada yang merendahkan Presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Dalam debat Capres pertama, Anies Baswedan menyinggung soal indeks demokrasi yang menurun. Anies salah satunya mencontohkan soal adanya sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menghambat kebebasan berbicara. Akhirnya ini dua ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Saudara, adu panas argumen soal utang politik di Pilgub DKI Jakarta tersaji di debat pertama Pilpres 2024 antara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Prabowo menyinggung lagi soal perannya mengusung Anies pada Pilgub DKI 2017 saat dipancing pernyataan Anies yang mengeluhkan soal demokrasi di era Presiden Joko Widodo dan minimnya oposisi. Pasca debat, Anies pun angkat bicara dan bilang janjinya sudah tuntas kepada warga. Debat panas tersaji di debat Pilpres 2024 antara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Dalam debat perdana itu, Prabowo bahkan menyinggung lagi soal perannya mengusung Anies pada Pilgub DKI 2017. Mulanya, Anies Baswedan mengeluhkan soal demokrasi di era Presiden Joko Widodo. Anies menyebut rakyat tidak percaya dengan demokrasi di era pemerintahan sekarang dan minimnya oposisi. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bilang kalau demokrasi tidak berjalan, tidak mungkin Anies jadi gubernur. Prabowo mengingatkan di masa Pilgub DKI Jakarta 2017, Partai Gerindra yang saat itu oposisi mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Baik. Saat dijumpai di sela kampanye dan disinggung soal utang politik terhadap Prabowo, Anies Baswedan menegaskan janji kerjanya selama menjadi gubernur DKI telah tertunaikan. Aspirasi warga Jakarta adalah menghadirkan keadilan. Dan itu yang diperjuangkan dan itu yang dilaksanakan. Alhamdulillah aspirasi itu sudah ditunaikan dan kita bersyukur bahwa semua tanggung jawab di Jakarta telah tuntas.
Sementara tim kampanye nasional Prabowo Gibran Habibur Rahman menyinggung standar akhlak Anies. Habib bilang tak memaksa jika Anies enggan berterima kasih terhadap Prabowo atau Gerindra. Kalau menurut akhlaknya, standar akhlaknya Pak Anies tidak penting misalnya mengucapkan terima kasih kepada partai politik yang mencalonkannya dengan rekomendasi resmi, kemudian kepada tokoh bangsa yang mensupportnya, ya, bukan hanya support politik tetapi support finansial, support moral, support doa, ya itu kita minta dapat silakan rakyat yang menilai, ya, karena kalau soal standar akhlak ini kan kita nggak bisa paksa-paksakan. Dalam debat saling sindir Prabowo Anies jadi sorotan karena selain bersama saat mengusung Anies di Pilkada DKI, Anies pun sebelumnya mendukung Prabowo saat Pilpres 5 tahun lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Tetaplah di Kompas Petang, polisi mengungkap pelaku ayah kandung mengakui menganiaya anaknya 1 kali dan menganiaya korban dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi narkoba. Usai diotopsi, anak korban ayah kandungnya telah dimakamkan keluarga. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Bumbu kaldu sedap baru. Ini bumbu kaldu first class taste dari daging asli. Melalui proses slow cook, hasilkan kaldu keemasan. Masak enak, jadi effortless. Sedap. Semua approve. Bumbu kaldu sedap beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay!
Dapat meter lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli. Bisa gratis better lagi. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Saudara, polisi mengungkapkan hasil otopsi penyebab kematian anak yang dianiaya ayahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Jenazah anak korban kekerasan ayah kandung dimakamkan di tempat pemakaman umum Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Sebelum pemakaman, polisi sempat melakukan visum kepada jenazah. Dari hasil otopsi diketahui korban mendapatkan luka serius pada bagian kepala usai dianiaya ayah kandung. Polisi mengungkap pelaku ayah kandung korban mengakui menganiaya anaknya 1 kali saat sedang bermain bersama temannya. Pelaku diketahui kesal setelah mendapat laporan tetangga atas perilaku sang anak. Polisi pastikan pelaku menganiaya korban dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi narkoba. Pada tengkorak yang kemudian mengakibatkan rusaknya jaringan otak. Sekali, memang dia menyatakan sekali. Dan terhadap tersangka sudah kita lakukan penahanan. Emosi sesaat karena dia merasa malu ditegur sama tetangganya. Mungkin ini juga linear dan keterangan warga yang menyatakan bahwa yang bersangkutan punya temperamental yang tidak stabil. Polisi masih memeriksa pelaku penyerangan rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dalam penyerangan, 1 anggota polisi mengalami luka ringan. Polisi masih mendalami kejiwaan pelaku penyerangan. Dirkrim Polda Metro Jaya, Brigjen Hengki Haryadi mengatakan dalam pemeriksaan yang sudah dilakukan pelaku penyerangan kepada anggota jaga rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit dipastikan tidak membawa senjata tajam. Diketahui pelaku sebelumnya sempat diusir oleh anggota yang tengah berjaga, namun pelaku kembali dan menyerang petugas. Sekarang polisi sedang menunggu hasil observasi kejiwaan pelaku. Saat ini yang bersangkutan sedang dalam observasi psikologis di Rumah Sakit Kramat Jati. Dan menurut keterangan keluarga korban bahwa yang bersangkutan pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Naipata Kupang. Ya, jadi ada indikasi gangguan psikologis ya. Dan sedang kita adakan observasi di Kramat Jati. Polisi menjerat selebritas Ahmad Zoni dengan pasal berlapis dan ancaman pidana penjara lebih berat karena sudah 3 kali terjerat kasus narkoba. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Deterjen. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay!
Hey, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Aku pulang. Gak takut kuman? Rahasiaku, detol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Detol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Betul, saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Saudara, telah terjadi kecelakaan antara bus di Tol Cikampek Purwakarta. Tolong Pak Cikampek, kudanya tolong diarahin, ini bantuan dari Cipali juga, kudanya ada, udah 10.2 dari Cipali juga, ini banyak untuk korban, banyak Pak Cikampek 86. Baru saja saudara kami mendapatkan informasi terjadi kecelakaan bus di Tol Cikampek Purwakarta. Berapa jumlah korban? Baik korban luka maupun korban jiwa, kami masih mendata yang tentunya kami akan peroleh dari pihak-pihak berwenang, termasuk dari pihak kepolisian dan juga jasa marga. Tapi bisa kami pastikan saudara, kecelakaan bus baru saja terjadi di Tol Cikampek yang mengarah ke Purwakarta. Berhati-hati saudara, apalagi sebentar lagi juga sudah memasuki musim panjang, libur Natal dan juga Tahun Baru bagi Anda yang berkendara. Tetaplah untuk memperhatikan keselamatan dan jaga jarak dengan kendaraan yang ada di depan maupun di belakang. Informasi berikutnya, polisi menjerat selebritas Ahmad Zoni dengan pasal berlapis dan ancaman pidana penjara lebih berat karena sudah 3 kali terjerat kasus narkoba. Untuk ketiga kalinya, selebritas Ahmad Zoni menggunakan baju tahanan sebagai tersangka kasus narkoba. Polisi pastikan Ahmad Zoni positif menggunakan narkoba jenis sabu dan telah menetapkan sebagai tersangka. Polisi menyita barang bukti narkoba dari apartemen milik Ahmad Zoni berupa sabu seberat 4,31 gram dan ganja seberat 1,32 gram. Saudara, kami sudah hadirkan seluruh rangkaian informasi hanya di Kompas Petang. Saya Audrey Chandra. Dan saya Tifal Solesa. Sapa Indonesia Malam hadir sebentar lagi, tetap di Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh This is my way. Cobain deh. Di tengah dugaan intimidasi Ketua BEM UI, dugaan keterlibatan aparat hingga isu intervensi pertunjukan seni Butet Kartarejasa, 3 capres beda pendapat saat debat soal demokrasi dan kebebasan berekspresi. Benarkah diperlukan perubahan bahkan jaminan untuk kebebasan berpendapat? Atau memang demokrasi saat ini sedang terdegradasi?
Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 15 Desember, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Selamat petang saudara, masing-masing cawapres menyatakan siap menghadapi debat cawapres pada 22 Desember mendatang. Seperti apa kesiapannya? Sorotan ini akan hadir di Sapa Indonesia Malam bersama informasi lainnya. Salah satunya soal Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung fenomena orang dalam. Kepada siapa hal itu ditujukan? Kami akan bahas di Sapa Indonesia Malam selengkapnya bersama saya, Cindy Sistiarani. Dan saya, Friska Clarissa. Kita ikuti Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Informasi pertama, saudara, tim pemenangan nasional Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyebut optimistis Muhaimin Iskandar mampu tampil baik di debat Cawapres. Juru bicara Timnas Amin menyebut lawan berat Caimin di debat Cawapres 22 Desember nanti hanya Mahfud MD. Juru bicara Timnas Amin, Angga Putra Fidrian, yakin jagoannya akan tampil baik di debat Cawapres karena Caimin punya rekam jejak jelas sebagai aktivis, eksekutif maupun legislatif. Angga menyebut lawan berat Muhaimin Iskandar hanya Mahfud MD. Dua kata, tiga kata. Karena beliau juga punya rekam jejak yang panjang ya dalam konteks aktivisme dari mahasiswa, debat-debat di DPR, di MPR. Beliau punya kapasitas itu, mungkin tinggal dicari yang jadi ciri khasnya Caimin itu gimana gitu. Tapi saya sih percaya bahwa lawan berat Caimin cuma Mahfud MD kira-kira besok. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Ahmad Muzani menyebut ada stigma pada Gibran sehingga seolah diremehkan di debat Cawapres nanti. Muzani justru yakin akan ada kejutan dari Gibran di debat nanti. Muzani justru yakin akan ada kejutan dari Gibran dalam debat Cawapres mendatang. Hal ini berdasarkan yang dilihat Muzani saat debat pemilihan Wali Kota Solo sebelumnya. Dan disilakan kepada Bapak untuk bisa menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap maju. Sejak awal orang-orang masyarakat umum terstigma terhadap Mas Gibran karena ada stigma seolah-olah kemampuan itu Mas Gibran di bawah standar. Tapi saya sudah lihat pada saat debat calon wali kota dan saya sudah lihat bagaimana Mas Gibran menjelaskan banyak hal dengan di beberapa tempat. Mas Gibran cukup menguasai banyak masalah dan Mas Gibran cukup menguasai banyak problem yang dihadapi oleh masyarakat. Saya memperkirakan nanti tanggal 22 Desember debat wakil presiden akan penuh kejutan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD merespons Timnas Amin yang menganggap ia satu-satunya lawan berat Caimin di debat Cawapres. Mahfud menyebut semua lawan berat termasuk Gibran. Menanggapi pernyataan Timnas Amin soal lawan berat debat Cawapres, Mahfud mengiyakan. Namun Mahfud menambahkan Gibran juga sama berat, jadi lawan dalam debat mendatang. Berkenan kepada Bapak untuk bisa menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Lawan paling berat saya ya Caimin. Sama itu ya, Mas Gibran, Caimin sama berat lah. Ini kan sama-sama spontan. Presiden Joko Widodo merespons tudingan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan saat debat Pilpres yang menyebut indeks demokrasi Indonesia turun. Jokowi menegaskan tidak pernah membatasi kebebasan berbicara dan berpendapat.
Presiden Joko Widodo menganggap pernyataan Anies soal indeks demokrasi turun sebagai bahan evaluasi untuk pemerintah. Namun Jokowi menegaskan pemerintah tidak pernah menghalangi kebebasan berpendapat. Jokowi mencontohkan dirinya kerap dicaci maki, bahkan unjuk rasa kerap berlangsung di depan istana tanpa larangan. Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Dalam debat perdana Pilpres Selasa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik semakin buruknya iklim demokrasi di Indonesia. Menurut Anies, kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia terus menurun. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, dua ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14-15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menganggap kritik Anies soal demokrasi di Indonesia berlebihan saat debat perdana Capres Selasa lalu. Menurut Prabowo, jika Indonesia tak demokratis, Anies tak akan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi Gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Dalam debat perdana Pilpres, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyoroti masih adanya intimidasi bagi mereka yang berani mengajukan kritik. Ganjar menyebut tidak boleh lagi ada intimidasi kepada mereka yang menyuarakan pendapat. Kalau itu bisa kita lakukan, maka betapa bahagianya rakyat ini. Pemerintah ini ada yang ketika dikritik tidak baperan, yang ketika media menulis, mereka merasa ini vitamin buat dirinya, bukan sedang merongrong, apalagi kemudian merasa terancam. Maka kalaulah kemudian demokratisasi ini bisa kita laksanakan dengan baik, sesuai dengan amanah reformasi, nggak ada lagi cerita Bu Sinta, nggak ada cerita Mas Butet, nggak ada cerita Melki, tidak ada itu. Karena dewasa kita dalam berdemokrasi. Saudara, kami hadirkan informasi terbaru. Telah terjadi kecelakaan antara bus di Tol Cikampek Purwakarta. Kudanya tolong diarahin, ini bantuan dari Cipali juga, kudanya ada. Udah 10-2 dari Cipali juga. Ini banyak untuk korban, banyak Pak Cikampek 86. Saudara, kami baru saja mendapatkan informasi bahwa telah terjadi kecelakaan bus di Tol Cikampek Purwakarta. Bantuan dari Cipali juga, kudanya ada. Udah 10-2 dari Cipali juga. Ini banyak. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Friska Clarissa. Kami menginformasikan terjadi kecelakaan bus di Tol Cikampek Purwakarta. Berdasarkan informasi yang kami himpun hingga saat ini, saudara, bus Handoyo jurusan Yogyakarta Bogor menabrak pembatas tol di kilometer 72 Tol Cipali, exit Tol Cikampek. Bus ini mengangkut 18 orang penumpang
dilaporkan, sementara ada 8 penumpang yang meninggal dunia. Informasi terkini dari lokasi kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Henry Irawan. Henry, bagaimana informasi terkini di sana? Ada berapa korban yang terdata dan bagaimana kronologinya? Ya baik, Priska dan juga saudara, saat ini petugas dari pihak Jasa Marga dan pihak kepolisian tengah melakukan evakuasi terhadap bis PO Handoyo yang mengalami kecelakaan di ruas tol Cipali, tepatnya di kilometer 72, exit tol Cipali dari arah Cirebon menuju Jakarta, dan exit ketika melaju akan keluar di exit tol Cikampek, mobil yang dikendali oleh Rinto mengalami oleng dan menabrak guardrail yang berada di pinggir sebelah kanan. Kemudian mobil sempat oleng sekitar 30 meter sehingga akhirnya terbalik di tikungan yang menuju ke arah exit tol Cikampek ini. Hingga saat ini data yang kami terima bahwa bus PO Handoyo ini mengangkut 18 penumpang dari Jogja menuju Bogor, kemudian keluar dari exit tol Cikampek ini untuk mengadakan barang titipan temannya, sehingga supir memutuskan untuk keluar di gerbang tol Cikampek ini. Namun supir sendiri mengaku tadi sempat tidak menguasai lokasi sehingga ketika menikung di keluar tol Cikampek ini, bus oleng dan terbalik. Hingga saat ini data yang kami terima dari 18 penumpang yang diangkut oleh PO Handoyo ini, 8 diantaranya meninggal dan sisinya luka-luka, baik luka berat ataupun meninggal. Namun kami pun belum menerima informasi pasti dari pihak kepolisian, karena pihak kepolisian mengaku masih melakukan pendataan hingga saat ini. Jadi informasi tersebut masih terus kami. Henry, kami tegaskan kembali, berarti informasi ada 18 penumpang, 8 dilaporkan meninggal dunia, 12 lagi luka-luka. Iya betul, yang kami terima lagi ya? Bahwa 18 penumpang yang diangkut dan 8 diantaranya meninggal dunia, dan saat ini sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Untuk bus sendiri saat ini tengah dilakukan evakuasi oleh petugas Direk Jasa Marga dan pihak kepolisian. Kemungkinan masih ada korban yang terjepit di antara badan bus ini, namun kami belum bisa mendekati karena sedang ada upaya pembalikan bis yang terbalik menuju jalan exit tol Cikampek, tol Cipali kilometer 72 ini. Seperti kita lihat, petugas masih terus melakukan upaya pembalikan mobil yang terbalik di kilometer 72 ini. Sementara pihak kepolisian juga terlihat masih melakukan penyelidikan dan kondisi saat ini untuk arus tol Cipali dari arah Cirebon menuju Jakarta sendiri lancar, namun untuk exit tol menuju Cikampek ini tutup sementara karena memang bus melintang menghalangi jalan, sehingga akan dilakukan upaya pembalikan bus tersebut. Dapat kita lihat petugas derek tengah melakukan upaya evakuasi bus yang terbalik. Oke. Jadi ini adalah proses pengangkatan bus yang terlibat kecelakaan di tol Cikampek Purwakarta. Berarti informasi sementara bahwa ini kecelakaan tunggal ya. Henry, sambil saya juga akan terus mengupdate informasi dari Anda. Kami sudah terhubung juga dengan Kanit Laka Purwakarta, Polres Purwakarta, Ibda Arum. Selamat sore, Pak Arum. Ibu, selamat sore Mbak. Ibu Arum, selamat sore Bu Arum. Iya, selamat sore. Nah, Bu Arum, boleh tolong informasikan
sejauh ini datanya berapa orang korban akibat kecelakaan ini? Untuk sejauh ini kita sementara masih mendata karena masih ada yang dirujuk ke rumah sakit, ada 2 rumah sakit yaitu Abdul Rojak dan Siloam. Untuk sekarang meninggal dunia berjumlah 10. 10 orang. Total ada berapa penumpang menurut informasi, Bu Arum? Untuk penumpang semuanya berjumlah 15. Penumpang 15, tadi 10 orang meninggal dunia. Ulangi, untuk penumpang berjumlah 18, untuk kru ada 3. 18 penumpang, 3 orang kru bus. Jadi kalau 10 orang meninggal dunia, sisanya lagi dalam kondisi luka-luka atau seperti apa, Bu Arum? Untuk sementara sisanya masih luka-luka, namun ini kita masih sempat cross check yang ada karena masih ada di 2 rumah sakit. Oke, jadi masih ada di dua rumah sakit dan semuanya betul. Ini 21 orang penumpang dan kru ini sudah dibawa semua ke 2 rumah sakit itu ya Bu, sudah dievakuasi? Masih ada 2 di TKP yang terjepit. Oh, jadi sekarang ini proses yang berada di TKP seperti apa, boleh digambarkan kepada kami Bu untuk menyelamatkan korban juga mengangkut badan bus? Kami masih mencoba lagi komunikasi dengan Ibda Arum, Kanit Laka Purwakarta, Polres Purwakarta yang tadi menyebutkan bahwa data terbaru ada 10 orang meninggal dunia akibat kecelakaan bus di Tol Cikampek Purwakarta. Total ada 21 orang penumpang dan juga pengemudi bus. Henry, tadi informasi terbaru yang kami dapatkan dari Ibda Arum, Kanit Laka di Polres Purwakarta bahwa ada 10 orang meninggal dunia. Update-nya ada total 18 penumpang dan 3 kru di dalam bus. Nah, boleh gambarkan kepada kami proses apa yang sedang berlangsung saat ini? Apakah masih mencoba mengevakuasi korban yang terjepit di badan bus? Visual yang kami lihat bahwa ada 2 korban atau penumpang yang meninggal dunia dan terjepit oleh bis dan saat ini sedang dilakukan evakuasi oleh pihak medis Tol Cipali dan kepolisian untuk dibawa ke rumah sakit Abdul Rojak Purwakarta. Seperti kita lihat bersama, petugas tengah melakukan evakuasi. Henry? Salah satu penumpang ini sudah berhasil dievakuasi dan sepertinya tidak ada lagi penumpang yang terjinjak ataupun tertinggal di dalam bus. Semuanya sudah dievakuasi. Data yang kami terima pun bahwa penumpang yang meninggal terakhir 10 orang, berarti jika 2 orang lagi ditemukan menjadi 12 atau memang ini jumlah total keseluruhan menjadi 10 korban. Ya, inilah proses evakuasi yang telah dilakukan pihak medis dan pihak lantas dan PJR Tol Cipali yang telah melakukan evakuasi di lokasi kecelakaan ini, dan 2 korban meninggal dunia akan dibawa ke ambulan untuk dilarikan ke rumah sakit. Oke, Henry, bisa tolong sedikit menjauh dari proses evakuasi karena kita menghindari terlalu dekat dengan posisi jenazah. Henry, tadi Anda menjelaskan bahwa 2 korban yang masih berada dalam bus sudah berhasil dievakuasi dan akan dibawa ke rumah sakit terdekat. Bagaimana kondisi di sana, apalagi langkah yang dilakukan? Boleh juga diinformasikan rumah sakit mana saja tadi tepatnya yang menjadi lokasi evakuasi, Henry? Informasi yang kami terima bahwa seluruh korban dilarikan ke rumah sakit Abdul Rojak Purwakarta, di mana baik korban meninggal dunia maupun korban luka, baik luka berat maupun ringan, dibawa ke rumah, dievakuasi ke rumah sakit Abdul Rojak Purwakarta untuk dilakukan penanganan medis bagi korban luka dan pemulasaran jenazah bagi korban meninggal dunia. Namun hingga saat ini data-data atau nama-nama korban belum bisa kami jelaskan karena kami belum mendapatkan data resmi dari pihak kepolisian maupun dari pihak rumah sakit. Karena polisi saat ini masih tengah melakukan proses
evakuasi korban dan bis. Kedua jenazah ini sudah dimasukkan ke mobil ambulan. Seperti terlihat sementara bis sendiri belum dilakukan operasi kembalikan, namun petugas sebentar lagi akan melakukan operasi kembalikan. Dan informasi yang kami terima pun 2 korban meninggal dunia ini merupakan korban terakhir yang dievakuasi dari kecelakaan bis yang terjadi di ruas tol exit tol Cikampek, tol Cipali ini, kilometer 72 dari arah Cirebon menuju Jakarta. Dan total korban meninggal dunia hingga saat ini, informasi terakhir yang kami terima 10 orang. Dan 2 orang meninggal dunia lagi, menjadi 12. Dan total penumpang sendiri hingga saat ini tercatat 21 orang. Oke, jadi seluruhnya penumpang dan kru termasuk sopir itu ada 21 orang. Tadi sebelumnya informasi dari polisi ada 10 orang yang meninggal dunia. Tapi Henry, Anda juga mengabarkan informasi terbaru yang baru saja dievakuasi, 2 korban terakhir dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Jadi total ada 12 orang hingga saat ini yang tercatat meninggal dunia. Terus update informasinya kepada kami, Henry, perkembangannya dan bagaimana pula kondisi para korban lain yang selamat. Henry, apakah Anda juga sudah mendapatkan informasi bagaimana sebenarnya kronologi kecelakaan? Tadi Anda bilang bahwa sopir diduga tidak menguasai medan saat tikungan di lokasi ini. Saat kejadian, berarti ini bisa dikatakan kecelakaan tunggal, informasi sementara dari polisi? Betul, kami pun tapi sempat berbincang dengan sopir bus Tel Handoyo ini, namun dia tampak shock dan kami sempat, petugas sempat menanyai Handoyo dan kepada petugas, Rinto, sang sopir mengakui jika dirinya berangkat dari Jakarta menuju Bogor, namun karena ada titipan barang dari temannya, sehingga dia keluar dari exit tol Cikampek ini untuk mengantarkan barang dan kemudian akan melanjutkan kembali perjalanannya. Namun ketika masuk tikungan exit keluar tol Cikampek ini, mobil yang dikendarainya oleng dan dia tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga sempat menabrak guardrail yang ada di sebelah kanan ini sejauh sekitar 30 sampai 40 meter hingga akhirnya bus yang dikendarainya ini terbalik dan memang ini kecelakaan tunggal, namun meskipun kecelakaan tunggal cukup mengalami korban yang begitu banyak, 10 orang maksud kami. Dan mungkin tadi baru dievakuasi 2 orang. Mobil sendiri belum bisa dievakuasi karena tadi pihak kepolisian baru melakukan evakuasi terhadap 2 jenazah yang terjepit di dalam bis. Dan seperti kita lihat ini adalah upaya kembalikan mobil oleh pihak Direk Jasa Marga yang terus dilakukan karena memang posisinya melintang di jalan sehingga arus lalu lintas dari arah exit tol Cikampek ini ditutup secara total, namun dari arah masuk tol Cikampek menuju tol Cipali ini masih tetap lancar seperti terlihat di visual bahwa kendaraan yang menuju arah masuk. Baik. Ya, Henry, tahan dulu sebentar laporan Anda, saya akan kembali ke Anda, tapi saya akan update dulu juga perkembangan dari Polres Purwakarta. Sudah terhubung juga dengan Ibda Arum, Kanit Laka Polres Purwakarta. Bu Arum, kita terhubung kembali. Tadi informasi dari jurnalis Kompas TV, Henry Irawan yang ada di lokasi mengikuti proses evakuasi, ada 2 korban yang dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Bu Arum, berarti apakah bisa dikonfirmasi bahwa saat ini ada 12 total korban meninggal dunia? Iya, sementara kami konfirmasi ada 12 korban meninggal dunia. Oke, jadi yang 10 sudah berada di rumah sakit ya. Ya, jadi ada 12 korban yang meninggal dunia, 10 sudah ada di rumah sakit, 2 ini sedang dibawa dari TKP, betul ya Bu ya? Betul, betul. Baik, boleh tolong dijelaskan bagaimana kronologi kecelakaan ini kalau informasi yang dihimpun sementara Bu? Untuk kronologis kami belum bisa menyampaikan karena
Anggota sedang melakukan penyelidikan, sedang melakukan olah TKP, masih ada di TKP sementara. Laporan kecelakaan diterima pukul berapa, Bu Arum? Laporan kecelakaan tadi diterima pukul 15:50 waktu Indonesia Barat. 15.50 menit waktu Indonesia Barat, dan sampai ke proses olah TKP seperti apa prosesnya, Bu? Ini kami sementara masih melakukan olah TKP karena kebetulan evakuasi korban cukup lumayan banyak, jadi kami kesusahan karena tadi masih ada yang kejepit, jadi sementara anggota kami masih berada di TKP untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dengan dievakuasi 2 korban terakhir meninggal dunia, sudah dipastikan semua korban sudah dibawa ke rumah sakit, yang meninggal dunia maupun yang luka-luka ya, Bu Arum? Iya, betul. Kondisi saat kecelakaan bisa dijelaskan, kalau kronologi masih dilengkapi dengan olah TKP, tapi apakah ini dipastikan bahwa kecelakaan tunggal? Kami belum bisa menyampaikan karena kita masih dalam olah TKP penyelidikan ya, proses lidik. Boleh dijelaskan juga ini lokasi kecelakaannya tepatnya di mana dan kondisinya seperti apa? Kontur jalan dan juga kondisi lalu lintas di sini. Lokasi kecelakaan tadi di kilometer 73 Tol Cipali. Kilometer 73 Tol Cipali dari arah? Dari arah Jawa menuju Jakarta. Nah, di lokasi ini apakah sedang padat kendaraan? Bu Arum, terputus kembali. Informasi tadi yang didapatkan bahwa dikonfirmasi ada 12 orang yang meninggal dunia akibat kecelakaan bus di Tol Cikampek, tepatnya di kilometer 73 Tol Cipali menuju ke Jakarta. Tadi informasi kecelakaan diterima pukul 15.50 waktu Indonesia Barat, dan langsung dilakukan olah tempat kejadian perkara sambil mengevakuasi para korban. Informasi yang tadi juga disampaikan oleh Kanit Laka Polres Purwakarta, Ibda Arum, ada 18 penumpang dan 3 orang kru bus termasuk sopir, yang saat ini para korban meninggal dunia maupun korban selamat sudah dibawa ke rumah sakit. Dan saat ini juga masih dicoba untuk diangkat badan bus yang melintang di kilometer 73. Kesulitannya adalah karena bus ini menutupi jalan dan juga tadi masih ada korban yang belum bisa dievakuasi, maka dari itu proses harus dilakukan secara bertahap. Henry, boleh dilaporkan bagaimana perkembangan olah tempat kejadian perkara di sana? Dan arus lalu lintas di kilometer 73 Cipali ini juga tersendat selama proses evakuasi berlangsung, Henry. Ya, baik Rizka dan juga saudara yang dapat kami sampaikan, jika arus lalu lintas dari arah gerbang tol Cikampek ini memang tersendat karena banyak kendaraan petugas yang berjejer di bahu jalan, sehingga kendaraan sedikit mengurangi kecepatannya, sehingga mobil-mobil yang akan masuk ke tol Cipali arah Jakarta sedikit tersendat, dan saat ini polisi terus melakukan penguraian arus agar bisa tetap melaju ke dalam tol ini. Sementara yang kami lihat juga di lapangan bahwa tidak ada kemacetan yang signifikan, namun kendaraan yang melaju di tol Cipali gerbang arah masuk Jakarta ini sedikit tersendat dan berjalan padat merayap. Namun arus sendiri berjalan lancar untuk yang ke arah Jakarta, namun untuk yang keluar dari tol Cipali ke keluar gerbang tol Cikampek ini belum bisa dilalui kendaraan. Karena memang kendaraan bus sendiri melintang menutupi seluruh badan jalan, dan petugas polisi harus menutup seluruh badan jalan, dan kendaraan-kendaraan yang akan keluar di gerbang tol Cikampek ini tidak bisa melintas untuk sementara waktu dan tertahan di bagian belakang, dan cukup terjadi antrian yang cukup panjang juga. Namun hingga saat ini polisi dan petugas derek jasa marga terus melakukan upaya pembalikan terhadap mobil yang masih melintang di tengah jalan atau di badan jalan ini.
Dan Oke, Henry, tadi juga disampaikan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal. Kami ingin konfirmasi lagi, untuk kondisi sopir saat ini dalam kondisi selamat, betul? Betul, untuk sopir yang atas nama Rinto dalam kondisi selamat, dan tadi pun kami sempat melihat jika supir sudah memang dia dalam kondisi shock dan mengalami sedikit luka di bagian kaki. Namun saat ini sudah diamankan pihak kepolisian untuk diminta keterangan, dan sebelumnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pengobatan. Namun tadi yang kami lihat bahwa supir atas bus PO Handoyo atas nama Rinto ini selamat, dan saat ini sudah diamankan pihak kepolisian untuk dibawa ke rumah sakit. Rizka. Bisa Anda gambarkan kesulitan evakuasi dan juga tadi evakuasi korban maupun mengangkat badan bus? Untuk evakuasi korban bagaimana kondisinya, sehingga kalau tadi disampaikan polisi ini 15.50 sampai sekarang butuh waktu 2 jam. Tapi saya akan kembali lagi ke Anda, Henry. Saya akan menghubungi dulu AKBP Wira, Kasubdit Gakum. Selamat malam Pak Wira. Selamat malam Mbak. Pak Wira, boleh tolong informasikan perkembangan terkini? Tadi informasi yang kami dapatkan ada 12 orang meninggal dunia. Bagaimana sekarang progresnya soal ini? Untuk sementara kami sedang personil baik dari personel Polres setempat yaitu Polres Purwakarta, PJR Polda Jabar maupun PJR Mabes sudah ada di lokasi dan sedang melakukan evakuasi. Untuk sementara memang perkembangan korban kami terakhir terima 7, tapi nanti akan kami update kembali untuk perkembangan korbannya. Karena memang kami sedang dalam perjalanan menuju lokasi. Baik, kalau untuk dari yang TKP tadi 12, tapi kami menunggu sinkronisasi jumlahnya, Bapak. Lalu untuk kronologinya, sudahkah didapatkan informasi dari polisi yang ada di lokasi, Pak Wira? Untuk sementara kronologis awal kami sedang melakukan penyelidikan. Kami juga tidak berani menduga karena memang perlu penyelidikan lebih lanjut, sehingga untuk di TKP kita juga langsung nanti akan melakukan olah TKP awal. Kemudian kita akan pergunakan juga 3D laser scanner untuk men-scan TKP sehingga didapatkan nanti animasi bagaimana peristiwa itu terjadi, Mbak. Baik, dan kalau boleh digambarkan Pak Wira, kilometer 73 Tol Cipali ini seperti apa kondisi jalannya? Apakah memang ini titik rawan atau seperti apa, Pak? Ya, itu dia, makanya kami ini kalau lihat dari kontur Tol Cipali itu kan rata-rata lurus, rata, makanya kami dari Subdit Gakum di Telantas Polda Jabar itu akan melakukan penyelidikan secara intensif supaya mengetahui dengan pasti penyebab kecelakaan. Karena memang lokasi untuk jalur Cipali itu rata-rata semuanya datar, merata dan hampir lurus, tidak ada tikungan tajam. Demikian. Ya, jadi ini yang masih harus diselidiki di olah tempat kejadian perkara. Tapi untuk jenis busnya sendiri, apakah bisa disampaikan, Pak? Ini bus pariwisata atau bus antar kota antar provinsi, jurusan mana ke mana? Untuk sementara untuk bus Handoyo, nanti untuk kepastiannya nanti kami update kembali, Mbak. Untuk sementara memang kami juga sudah melakukan pengecekan dari Nopolbus, dari pihak Korlantas juga kami sudah koordinasi dengan Korlantas. Kami kirimkan untuk dicek apakah data-data kendaraan bus ini seluruhnya. Biar kita bisa mengetahui termasuk rekam jejak apakah laik jalan atau tidak, seperti apa nanti itu kami juga berkoordinasi dengan Disub. Demikian. Pak Wira, terima kasih informasinya. Nanti kami akan update lagi bagaimana informasinya. AKBP Lalu Wira Sutriana, Kasubdit Gakum Polda Jawa Barat telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Pak Wira. Dan saudara, kami akan kembali usai kumandang azan maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok. Daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya Avian Brands. Galon Le mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le mineral, untuk sehatnya keluarga. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Aqua percaya akan keajaiban alam.
Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Siapkan diri untuk pencapaian